Tidak halal di mana-mana mandi. Namun rombongan keluarga min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira Allah. wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum Allah. liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur Allah. wa kana bil mu'minina rahima. Allah. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Diteraskan karena alasan sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mangga sarang. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ina Muplihah SPD. Mudah-mudahan khususnya manfaat untuk Ibu Tina dan umumnya untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PGRI Ranting Kecamatan Cijulang. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena ini mengingatkan menimbang waktu. Ketua cabang. Abdi Pak, sakedapa. Ya, semangat. Ketua cabang, bukan ketua ranting. Enggak, Bu. Ya, maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji sareng syukur urang panjatkeun kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Salawat serta salam mari kita dibacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakedik informasi Bapak Ibu, tanya satu acana Wilujeng Sumping Ibu pengawas Ibu Purwahyuni SPD MPD Wilujeng Sumping hatur nuhun parantos ngahadiran karena kegiatan ieu. Ada beberapa yang harus disampaikan terkait kegiatan kali ini. Bapak Ibu panginten ayeuna ieu kegiatan terakhir kegiatan ceramah subuh ataupun kisah subuh di tingkat cabang ya Cijulang. Nah, untuk kegiatan tanggal 5 mulai tanggal 5 itu dilaksanakan di tingkat kabupaten. Nah, Bapak Ibu, kenapa hari ini terakhir? Karena insya Allah besok akan dilaksanakan juga, tetapi bukan pengajian ya, tetapi evaluasi ya. Jadi nanti tim PGRI cabang akan membuat soal evaluasi dari materi-materi yang telah diberikan dari 13 episode yang sudah diberikan dari seluruh ranting yang telah menyampaikan materi. Nah, itu akan dirangkum menjadi sebuah soal yang nanti akan diberikan evaluasi kepada Bapak Ibu sadayana. Insya Allah pangitan aya riweuh Bapak Ibu semangat ngisian soalnya enjing secara live langsung di dieunya. Oke, insya Allah rewardnya pada diberikan ketika gebiar Ramadan pada tanggal 14 Maret ya di Lapang Taruna Cijulang di depan Masjid Ar-Rahman ya Masjid Baret. Selanjutnya ada juga yang perlu disampaikan terkait dengan halal bihalal yang akan dilaksanakan di kabupaten ya tingkat kabupaten pada tanggal 14 April ya Bapak Ibu hayu orang 14. reg-regan gitunya penginten di tingkat kabupaten cukup lah ya di tingkat cabang tidak usah ada halal 14 bihalal. 11, Pak. Hari naon Bu? Sabtu Pak mita lepat kaping 11 April. Oh 11 April sebentar ya 11 April hari Sabtu 11 April hatur nuhun pangimutna 14 Maret. Maret mah April. saum kene sayang. April halal bihalal yang 14 April ya. Kalau Ya. untuk gebiar Ramadan
itu Oh, 14 Maret ya di Lapang Taruna. Betul. Hasim Kuring ngajak panginten terkait dengan gebiar Ramadan ataupun hal bihalal nanti di tingkat kabupaten untuk serta merta mengikuti dengan seksama. Selanjutnya selain tadi reward untuk yang terbaik ya mungkin nanti akan ada diambil 3 terbaik dari hasil evaluasi. Ada juga nanti reward untuk petugas ataupun penceramah terbaik dan juga peserta teraktif di kegiatan selama ini. Selama 13 episode, alhamdulillah tanpa halangan apapun kita mampu melaksanakan kegiatan ini dan ya bisa dengan ikhlas menjalaninya ya. Anu biasa atau sahur sok tidur gitunya. Ayeuna alhamdulillah ya aktivitas tiasa berangkat lebih awal ke sekolah gitunya tanpa eh, etanya telat gitu. Terus salajengna penginten tolong ngaturkeun nuhun ka petugas anu parantos berpartisi aktif dan juga Bapak Ibu guru peserta yang selalu mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan menjadi berkah untuk kita, menjadi ampunan untuk kita, dan tentunya mudah-mudahan jalan menuju surga Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Amin. Demikian Amin. yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu akan diambil alih oleh moderator, tapi sebelumnya ada pantun sedikit. Bulan Ramadan penuh berkah, waktu berpuasa menahan diri. Agar kajian berjalan terarah, kepada moderator kami persilahkan dengan rendah hati. Kepada moderator Bapak Muhammad Zaki Nasrullah SPDI si ganteng kalem. Aduh, amin. Yang subur makmur kepada Bapak moderator disilahkan. Si ganteng kalem. Yang subur makmur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang sudah dengan baik menjalankan kegiatannya. Dan untuk selanjutnya yaitu kita ke kegiatan inti, yaitu ceramah keagamaan yang akan dibawakan oleh Ustadz Andri Nur Hidayat bersama saya moderator Zaki. Dan untuk waktu kepada Ustadz Andri yaitu 15 menit, nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan pertanyaan-pertanyaan ya sharing dari Bapak Ibu PGRI yang ada di sini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andri Nur Hidayat. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Jaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi azmain. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, yang kami hormati Pak Ketua PGRI Cabang Cijulang beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati para ketua ranting se-Kecamatan Cijulang, dan tak lupa Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, semoga dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dipanjangkan usia,
sehingga kita semua dapat merasakan kembali nikmat dan berkahnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan sunnahnya. Semoga yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, merupakan sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan sebuah kampas kosong yang siap ditorehkan oleh amal-amal kebaikan setiap insan. Kalau waktu kecil kita memaknai Ramadan itu identik dengan puasa, menahan lapar dan dahaga. Seiring berjalannya waktu, kita meningkatkan makna Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang mengisi setiap waktu yang ada di bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah. Seiring berjalannya waktu, Bapak dan Ibu, kita mulai berkeluarga, memiliki anak, bahkan mungkin memiliki cucu. Maka kita akan meningkatkan makna Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, bukan hanya sekedar mengisi setiap waktu dengan ibadah, tapi mengisi setiap aktivitas kita yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita sering memaknai Ramadan ini sebagai sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sarana terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, kita semua memiliki masa lalu. Kita pernah melakukan dosa, melaksanakan kehilapan, atau mungkin kita lalai atas setiap perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi apa yang Allah berikan pada kita, Bapak dan Ibu? Melalui bulan Ramadan, Allah menunjukkan kasih sayangnya. Allah memberikan kepada kita satu bulan yang dimana di dalamnya siap memberikan kita sebagai memberikan kita menyediakan kampas kosong, bulan yang bagaikan kampas kosong di mana kita dipersilahkan untuk menorehkan kebaikan-kebaikan dalam setiap apa yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa tujuan utama dari puasa itu tiada lain dan tiada bukan adalah untuk membina insan yang bertakwa. Mengapa para ulama mengatakan bahwa puasa itu ada sebagai madrasah ruhaniyah, sebagai sekolah pencetakan karakter? Karena memangnya tiap insan dipersilahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memuhasabah diri, untuk introspeksi diri, bahkan memperbaiki setiap kesalahan dan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam makna takwa itu Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa takwa itu adalah perisai. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa as-siyamu junnatun, bahwa puasa adalah perisai. Di mana perisai takwa di sini Bapak Ibu adalah perisai atau penghalang atau tameng yang menghalangi diri kita dari hal-hal bukan hanya yang membatalkan puasa, tapi juga menghalangi diri kita dari setiap maksiat dan dosa. Maka dari itu Bapak Ibu, dalam tema melukis kebaikan di kampas Ramadan ini, tentu yang pertama kita harus menorehkan dengan kuas. Yang pertama itu tentang keikhlasan dalam ibadah. Sebagaimana
guru-guru kita atau pemateri sebelumnya berbicara tentang keikhlasan, kemudian nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan, nilai-nilai pahala di bulan Ramadan. Karena Bapak dan Ibu, setiap ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan akan senantiasa membekas dalam diri, akan senantiasa menjadikan diri ini lebih ridho terhadap ketentuan dan ini berdoa atas dasar padahal Allah Subhanahu yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Maka salah ketika ada yang mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal jelas, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan setiap doa insan. Untuk itu Bapak Ibu, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi yakinlah bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam waktu yang tepat. Sebagai sebuah pengalaman Bapak Ibu, mungkin di sini ada rekan-rekan senasib seperjuangan seangkatan saya yang beberapa waktu lalu mungkin sudah melaksanakan mengajar honor di tiap sekolah, bahkan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, tapi sekarang berakhir mungkin di apa di SD gitu ya. Termasuk mungkin saya pernah mengajar dari TK, SD, SMP, SMA. Sekarang saya berakhir di SMK. Tapi yakin Bapak Ibu, itu semua adalah takdir Allah. Karena dalam setiap apa yang Allah tetapkan ada hal yang manis yang patut kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa setiap yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang seharusnya memang kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kuas yang kedua yaitu tentang memperbanyak amal kebaikan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dermawan dan akan jauh lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Dengan demikian, Ramadan mengajarkan kita bukan hanya tentang puasa diri sendiri, bukan hanya tentang ibadah diri sendiri, tapi tentang kepekaan sosial, tentang kepedulian sosial, bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Maka dari itu, Bapak Ibu, sehingga niatkan kita untuk pastabikul khairat, bahwa bulan Ramadan sekali lagi adalah sarana untuk mereset diri, sarana untuk mendetok, bukan hanya mendetok jiwa tapi juga mendetok seluruh kehidupan. Bahkan sekarang ngetren dengan yang namanya detok digital. Mengapa dikatakan detok digital? Karena pada hari ini, kalau selama ini kita mengetahui bahwa lisan akan lebih tajam daripada pedang ataupun pisau. Tapi hari ini Bapak Ibu, jari lebih tajam daripada pedang ataupun pisau. Maka dengan bulan Ramadan ini kita lebih menahan diri pas faliyakul khairan aw liyasmut. Bicarakanlah apa yang benar-benar ada faedahnya. Ketiklah apa yang benar-benar ada kebaikan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Sehingga untuk kampas yang ketiga Bapak Ibu, inilah menjaga lisan dan akhlak. Karena ada yang mengatakan bahwa walaupun lisan garihal, jangan cek paribasananya Bapak Ibu, tapi hati siapa yang tahu. Tapi ahli sufi mengatakan bahwa lisan adalah cerminan diri. Sehingga orang yang benar-benar berakhlak soleh akan senantiasa bertutur kata dengan lisan yang terarah sesuai apa yang ditahkan Allah dan Rasulnya. Untuk kuas yang keempat Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk itu Bapak Ibu,
saya yakin dengan seyakin-yakinnya kita sebagai seorang pendidik yang menjadi suri teladan dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap tingkah laku, senantiasa kita akan mengajarkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan diperintahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan mencetak generasi Qurani. Sehingga ada istilah, kalau jadi kepala sekolah yang senantiasa berakhlak Qurani. Kalau jadi guru PJOK, senantiasa menjadi guru PJOK yang berakhlak Qurani. Kalau menjadi guru kelas, senantiasa menjadi guru kelas yang Qurani. Begitupun seterusnya. Sehingga Bapak Ibu, dengan demikian, bahwa bulan Ramadan ini akan jauh lebih indah tatkala kita menemukan makna yang sesungguhnya. Akan jauh lebih indah daripada notif hijau di info GTK yang tervalidasi. Ataupun akan happy ending dibandingkan dengan racin ataupun drakor yang sedang ditonton oleh Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu, yang terakhir, karena kita hidup di era modern di mana distraksi tinggi atau kehidupan kita seringkali mendapat tantangan yang membuat kita tidak fokus. Apakah itu notif WA ataupun media sosial yang sudah tidak terarah bahkan tidak terbendung atas dasar kebebasan berekspresi dan berpendapat, atau hiburan tanpa batas sehingga kita akan merasakan waktu terasa lebih cepat. Untuk itu Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa memaknai setiap hari, setiap detik, setiap menit dengan sebuah nilai-nilai kebaikan, di mana ketika bulan Ramadan berakhir, kita akan menorehkan dalam sebuah kampas Ramadan, inilah lukisan kebaikan saya di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun depan atas dasar kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kita senantiasa termotivasi untuk memperbaiki diri, untuk senantiasa menata hati, menata jiwa, agar menjadi insan yang lebih baik, bil khusus menjadi seorang pendidik yang bersuri teladan. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini sekali lagi kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan, karena ini adalah sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, sarana untuk saling menguatkan sebagai seorang pendidik yang hari ini penuh dengan tantangan dan ujian. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Karang ini, pulangnya jalan Batu Hiu. Cakep. Tad Andri, hatur thank you. Baiklah Bapak Ibu, Cakep. yang saya hormati, hari kita akan lanjutkan lagi kegiatan ini ke kegiatan pertanyaan atau sharing-sharing ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, mungkin ini pertanyaannya satu saja dulu ya, nanti apabila waktunya mencukupi nanti kita akan tambah lagi pertanyaannya. Yang pertama, suaranya kecil Pak Jaki. Cek, Ayah. Ayah. Jelas Pak, jelas. Untuk yang bertanya yaitu dari Bapak Roni Saroni, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moderator yang saya hormati, setelah mendengar paparan begitu jelas dan sangat menyenangkan. Di sini ada kata-kata yang sangat mudah diucapkan tetapi susah untuk dilaksanakan. Yang pertama ada kata-kata ikhlas. Yang kedua adalah menjaga lisan. Kita sering sekali umpamanya mengadakan sedekah, tetapi setelah kita melaksanakan sedekah, kita memberikan
memberitahu kepada orang lain. Itu termasuk perbuatan ikhlas atau termasuk perbuatan ria? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Adli untuk menjawab. Baik, Pak Jaki soantena alit. terima kasih kepada Bapak Ustadz Saroni. Aduh, amin. Apa Pak Terima Mael? kasih Pak atas Biasa. pertanyaannya. Kalau kita berbicara tentang ikhlas Bapak Ibu, memang benar. Ikhlas ini adalah satu kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, baik itu ketika kita sedang mengajar, sedang mengobrol dengan rekan sejawat, ataupun terdengar di pengajian-pengajian. Tapi pada pengaplikasiannya ini memang susah Bapak Ibu. Sebagaimana pemateri sebelumnya mengatakan dalam surat Al-Ikhlas pun tidak ada kata-kata ikhlas karena memang jauh di dalam yang namanya ikhlas itu. Tapi saya teringat yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, beliau mengatakan paling mudah memaknai ikhlas itu ya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Roni, ketika kita bersedekah di masjid. Nah, kata Ustadz Adi Hidayat begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan sesuatu, lupakan. Memberikan sesuatu, lupakan. Berikan, lupakan. Berikan, lupakan. Gitu kan. Tapi pada saat ini gitu kan, termasuk saya mungkin, ketika kita memberitahu, jangankan yang barusan, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun pun, kita pernah memberikan sesuatu, baik itu materi ataupun orang itu masih ingat. Gitu. Nah itu makna ikhlas. Ketika kita sudah mampu melupakan bantuan apa yang kita berikan, sodakoh yang kita berikan, di sanalah makna paling mudah untuk memaknai sebuah keikhlasan. Kemudian dikatakan tadi ketika kita memberikan sesuatu kemudian diposting ya Bapak Ibu, karena hari ini ya harinya media sosial gitu kan. Nah ada 2 pendapat di sini Bapak Ibu. Yang pertama ada yang mengatakan kalau niatnya kita misalkan memfoto kegiatan-kegiatan berbagi gitu kan kemudian diposting, kalau niatnya untuk memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, untuk melakukan hal yang kebaikan, itu tidak apa-apa. Kita berdasar ke inna amalu biniat itu kan, bahwa setiap amal itu termasuk niat, Kumaha niat. kumaha niatnya gitunya Bu. Kaidah usul fikih mengatakan bahwa ala umuru bi maqasidiha gitu kan, bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu tergantung maksudnya gitu. Nah itu, tapi yang jadi perhatian adalah yang jadi perhatian itu adalah, nah ini yang harus hati-hati karena ini bisa merusak merusak diri, bahkan Nilai merusak pahala, Pak Inten. keimanan gitu kan. Karena ria itu bagaikan api yang membakar kayu bakar yang kering. Kita buat satu amal, kemudian kita posting di dasar ria, habis itu hangus gitu kan, bahkan minus. Nah, ketika kita di bulan Ramadan, OTW taraweh cek gitu. Gitu kan. OTW taraweh, selesai taraweh cek gitu kan. Itu habis itu. Jadi kalau adalah grafik kebaikan mungkin di akhir ada yang minus gitu. Nah, untuk menghindari itu kita sebagai orang Islam yang notabene bermadhab Syafi'i yang terkenal dengan kehati-hatian, maka lebih baik tidak dilakukan. Tapi kembali lagi, kalau niatnya untuk memotivasi agar orang lain melakukan kebaikan yang sama, itu tidak jadi masalah. Hanya kita sebagai orang awam yang memiliki keimanan, lamun cek paribasana cek paroni, iman orang mah iman setipis persib cenah. Naon Pak setipis persib? Nah, jadi karena Persib. Naon cenah jadi karena persib, keimanan setipis persibnya eta. Namun jadwal persib maruk jeung jadwal taraweh. Oh iya betul. Taraweh perang batin gitu. Persib heula 2 kali 45 menit taraweh pagi. Dalam rangka ya itu Bapak Ibu,
kita Betul. ada satu kelebihan kita memiliki komunitas khususnya PGRI yang ada di cabang Cijulang kita itu kan saling mengingatkan, ya, watawassobil haqi, mengingatkan dalam setiap kebaikan. Ini satu apa menjadi satu nilai lebih gitu kan. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus berlanjut gitu ke Pak Ketua dengan metode dan Amin ya cara ya yang Rabbal lain Alamin. mungkin gitu. Itu mungkin Pak Roni, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri. Ada suara saya ini? Ada Pak jelas? Tahu Pak. Terima kasih kepada Ustadz Andri yang sudah menjelaskan bagaimana Bapak Roni, atau saya lempar dulu ke audien ini apabila ada yang mau menambahkan, tidak bertanya Eh, dulu ya. Pak, begini Pak, bentar ya. Ya, silakan. Ini kan sering seperti tadi, emang postingan sekarang musimnya, apalagi sekarang musimnya udah mulai musim bukber nih. Jadi tiba-tiba kita itu berangkat, anak tidak tahu, pas ada postingan, kok Bapak makan di sini, tapi kita tidak diajak, itu kan udah termasuk mungkin ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Ya. Terima kasih, saya puas Pak, makasih ya Tuhan Pak, Assalamualaikum. Intinya siap bukber. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Roni. Mangga Ibu Aning pilih bayi nambihan. Hatur nuhun panginten dina leresan ieu ikhlas teh memang gampil diucapkeun, tapi manis sesah pisan setiap tindakan dan perbuatan ataupun ucapan kita itu selalu setipis tapi tidak setipis persibnya, Pak. Janten ikhlas di sini setiap tutur kata, ucapan, perbuatan dan niat itu hanya karena mencari ridho Allah atau pahalanya dari Allah, mungkin kita akan bisa dikatakan ikhlas, tidak perlu posting atau apapun karena niatan kita hanya mencari ridho Allah, lelah kita untuk mencari ridhonya Allah, pahalanya Allah. Sekian mungkin Pak, hatur nuhun lah singkat. Terima kasih, hatur nuhun Ibu. Terima kasih Ibu Aning yang sudah menambahkan. Bagaimana ini Bapak PGRI, apakah boleh dilanjutkan? Satu lagi. Satu lagi ya. Baiklah, untuk satu pertanyaan lagi, silakan kepada Ibu Mimin. Hatur nuhun Pak Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia panginten sim kuring naroskeunana saalit ya. Intina nama panginten manawi ayat tips atau misalkan berupa arahan. Kan di bulan Ramadan itu semua kegiatan yang baik itu merupakan pahala bagi kita semua ya. Tadi Bapak katakan bahwa Ramadan adalah merupakan kanvas yang terbatas waktunya. Jadi yang ingin saya tanyakan, barangkali dari Bapak ada sebuah tips yang buat kita semua, amalan apa kira-kira yang bisa kita tinggalkan itu sebagai lukisan terbaik setelah bulan Ramadan. Itu mungkin Pak. Terima kasih kepada Ibu Mimin atas pertanyaannya. Silakan kepada Ustadz Andri untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apa yang saya sampaikan mungkin saya pernah membaca satu artikel tentang target Ramadan ya Bapak Bu. Agar kita bisa menorehkan atau membuat momen terindah di bulan Ramadan ini, agar di akhirnya kita bisa happy ending gitu. Mantap. Ibu, yang pertama tipsnya itu dari artikel yang pernah saya baca adalah satu, luruskan dan selalu perbarui niat. Yang pertama itu tadi dikatakan mengapa harus meluruskan niat, karena niat itu menjadi salah satu pangkal dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Mengapa harus diperbarui? Karena kita itu sebagai tadi dikatakan yang memiliki keimanan, kalau dikatakan bisa dikatakan sebagai imannya orang awam ya Pak Ibu, khusus diri saya mungkin yang senantiasa sedikit-sedikit terkecoh dengan kehidupan dan hiruk pikuk dunia, sedikit-sedikit tergoda dengan mengikuti hawa dan nafsu gitu kan, hawa nafsu,
Nah, mengapa harus diperbarui niat? Yaitu ketika kita misalkan lupa, kembali lagi niat kita apa ya di awal. Lupa sedikit lupa, kembali lagi niat di awal. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita maknai makna waktu sholat yang 5 waktu itu adalah bentuk kasih sayang yang benar-benar luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita dalam 24 jam kalau agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia dan mengingatkan Hiruk-pikuknya dunia. Laras bahwa kita tujuan akhir itu ya memang kehidupan akhirat. Kita ini masih dalam mungkin terminal kedua ya Bapak Ibu sebelum masuk ke terminal berikutnya. Maka dengan sisa umur yang kita miliki saat ini kita harus yang tadi benar-benar meluruskan niat dan selalu perbarui niat itu. Yang kedua yaitu tentang buat target ibadah realistis. Mengapa dikatakan target realistis? Saya mah karena gini ya Bapak. Jadi orang mah khusus saya mungkin sok alus mangkat gitu. Semangat di awal gitu kan. Tapi hari kedua, hari ketiga melempem. Betul sekali. Sahur pertama semangat, sahur kedua, sahur ketiga keberangan. Gitu kan. Mengapa buat target yang realistis di awal-awal, saya 1 hari akan 30 juz tadarus gitu. Nah, gitu kan. Karena emang di awal itu tapi ya manusiawi gitu kan. Nah, target yang realistis ini adalah kita buat satu target yang kecil tapi istiqomah. Karena ibadah yang dicintai dari Allah itu Setuju. adalah ibadah yang walau sedikit tapi dilakukan dengan kontinu atau istiqomah. Dan yang terakhir yaitu selalu menjaga amalan-amalan yang emang hanya ada di bulan Ramadan di samping ritual ibadah atau ibadah-ibadah lain yang senantiasa kita laksanakan. Apa yang hanya ada di bulan Ramadan yaitu yang pertama yang pasti adalah Taraweh. itu sendiri. Yang kedua adalah Terpisan gogodana. taraweh tadarus itu. Kan we jadwal Persib Marugog. Dan yang terakhir sekali Bapak Ibu adalah selalu berdoa pada Allah senantiasa karena kita sebagai insan yang tidak luput dengan hilap dan salah gitu kan senantiasa ya Allah gitu kan maka dalam doa Allahumma ini as'aluka bi asma'ikal husna. Ketika kita berdoa dengan menyebut nama Allah, ingin apa? Ditetapkan niat agar tidak goyah gitu kan. Ditetapkan keimanan agar selalu lurus terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir ingin diistiqomahkan dalam setiap kebaikan dan ibadah yang kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menambahkan, dipersilakan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya dan itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri. Ini suara saya jelas-jelas. Lah alif bae kita tadi ge Pak Jakim mah. Laun, Bu. Laun bae benten sareng ieu salira. Alit suarana alit. Alit tuh nah, salira anu ageng. Pemuda baik hati. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan. Oh, sebentar, Ibu Mimin bagaimana? Sudah cukup? Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustadz hatur nuhun Ya, sanaos masih seueur nu hoyong ditaroskeun ieu. Ya, tapi waktu Alhamdulillah hatur membatasi nuhun. kita ya. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Sumping Amin. Amin. Hatur nuhun Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menyerahkan kendali kepada Ibu MC, izinkan saya untuk kembali mengingatkan dari Ketua PGRI Cabang Sijulang bahwa nanti atau besok pada hari Selasa, hari ini ya, Rabu. hari ini bahwa Selasa 3 Maret 2026 ini merupakan sesi terakhir kajian subuh yang telah berlangsung selama 13 episode. Kemudian pada hari Rabu 4 Maret 2026 setelah subuh akan dilaksanakan evaluasi asesmen secara live. Mohon kehadiran dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu guru. Reward menarik telah disiapkan. Selanjutnya
Kamis 5 Maret 2026, kegiatan kajian subuh akan dilaksanakan secara daring di tingkat Kabupaten Pangandaran dalam naungan PGRI Kabupaten Pangandaran. Demikian pengumuman yang disampaikan dari Ketua Cabang PGRI Kecamatan Cijulang. Sebelum saya serahkan kendali kepada Ibu pembawa acara, ingin saya pantun dahulu ya Bapak Ibu. Cakep. Acan. Nah, rumah Pak Budi ada di Batu Hiu. Cakep. Cakep. Bapak Ibu PGRI, I love you. Cakep. Wow. Bisa aja Pak Jaki. Baiklah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah hadir dan juga sudah bertanya, kemudian sudah menambahkan dan juga sudah memberikan atensi yang terbaik. Dari saya kembali ke Ibu MC. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua petugas. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Pantun Saalit, Bapak. Cakep. Beli kolek di waktu senja. Tak lupa es buah pelepas dahaga. Terima kasih sudah bersama. Semoga berkah untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Doanya belum, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Doanya belum. Kan mau sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya belum, Bu? Mau sekarang. Oh, sekarang. Oh, Masya Allah. Hostnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Iya, Allah. Oh, udah ya, ini tos on. ditutup. Masya Allah, forget Ibu, forget. Silakan. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu, Langsung saja. Ibu silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak dan warahmatullahi Ibu, sampailah kita di penghujung kajian subuh hari ini. Sebagai penutup yang sempurna, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ilmu ini menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nimah wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu bil jalali wajhika wajhi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semuanya. Maafkan. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.